Halo adik-adik, kembali lagi di channel Sibelka, Simple Belajar Matematika. Nah adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar materi tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah sebelum kita lanjutkan pembahasan perbandingan senilai dan berbalik nilai, bagi adik-adik yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, agar kakak tambah semangat membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kakak berikan dua perbandingan, yaitu senilai dan berbalik nilai. Jadi, perbandingan senilai itu kayak gimana sih? Nanti pada perbandingan senilai akan ada dua persamaan, persamaan A dan persamaan B, atau bisa dituliskan persamaan kiri dan persamaan kanan. Besaran kiri dan besaran kanan ya. Nanti kita akan menemukan gini, ketika besaran yang kiri ini itu bertambah, maka besaran yang kanan ini analisis kita juga ikut bertambah. Jadi kalau di kirinya bertambah, di kanan bertambah, itu namanya perbandingan senilai. Nah, kalau berbalik nilai gimana? Kalau besaran yang kiri ini bertambah, yang kanan justru sebaliknya berkurang. Maka itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Atau ya gini ya, senilai itu juga bisa berlaku kalau yang di kiri ini berkurang, jadi yang di kanan juga ikut berkurang. Jadi sama dia kanan kirinya. Kalau dia bertambah di kiri, di kanan juga bertambah. Kalau dia berkurang di kiri, di kanan juga berkurang. Itu namanya perbandingan senilai. Kalau yang di kirinya bertambah, yang di kanannya berkurang, atau sebaliknya yang di kirinya berkurang, yang di kanannya malah bertambah, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Caranya adik ingatnya, kalau dia sama kanan dan kiri, sama-sama bertambah atau sama-sama berkurang, itu perbandingan senilai. Kalau dia berbeda antara kanan dan kiri besarannya ini, perubahannya, berarti itu namanya perbandingan berbalik nilai. Agar tidak bingung, ilustrasinya seperti ini. Untuk perbandingan senilai, kita lihat ada dua besaran. Ini namanya besaran kiri, kakak yang memberi nama ya, yang besaran kiri, ini besaran kanan. Ini besaran kiri, ini besaran kanan. Nah, adik lihat perubahan angkanya dari 2 ke 5. Dari 2 ke 5 ini apa? Kan bertambah kan, dari 2 ke 5, yang kiri kita lihat kan bertambah ya. Ini bertambah, kak tulis plus aja deh. Ini bertambah, sedangkan yang kanan dari 6 ke 15 juga bertambah. Karena sama-sama bertambah, kiri dan kanan bertambah, maka perbandingan ini disebut dengan perbandingan senilai. Ya. Nah, yang berbalik nilai, kalau besaran yang kirinya ini bertambah, ya, dari 4 ke 7 kan nambah dia. Sedangkan yang kanan malah sebaliknya, dari 14 ke 8 itu berkurang. Maka itu namanya perbandingan berbalik nilai. Itu adik-adik cara ingatnya ya. Kalau dia sama tambah-tambah senilai, kalau dia berbeda satu tambah satu kurang, berarti dia berbalik nilai. Oke, paham ya cara ingatnya? Nah, sekarang kita belajar rumusnya dulu. Untuk menyelesaikan nanti masalah perbandingan ini harus menggunakan rumus. Rumusnya kayak gini, Dek. Silakan bisa dicatat nanti. Di pause ini dan dicatat rumusnya. Nah, rumusnya cara ingatnya gini. Perbandingan senilai. Jadi, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi, adik-adik nanti membagi langsung antara besaran kiri dengan besaran yang kanan. Itu namanya perbandingan senilai. Ya, besaran kiri dibagi samakan dengan besaran yang kanan juga dibagi. Kalau berbalik nilai, ya berbeda dia, dibalik dia. Yang kiri itu kita bagi sama dengan yang kanan dibalik. Jadi B2-nya di atas, B1-nya di bawah. Begitu. Ya, silakan dicatat. Agar adik-adik paham
Kita ke contoh soal ya. Nomor 1. Budi membeli 4 buku tulis dengan harga 12.000. Nah, Kak tuliskan besarannya gini. Yang di kiri ini 4 buku tulis, yang ini ya. Yang di kanan itu harganya 12.000. Nah, ini namanya besaran kiri, ini besaran kanan. Kak nulisnya kayak gitu. Jika ia ingin membeli 6 buku tulis, nah jika dia ingin membeli 6 buku tulis, tentukan harga yang harus dibayar Budi. Jadi harganya berapa? Jika dia membeli 6, harganya berapa? Di sini kakak misalkan X. Jadi kalau yang ditanya, kita tuliskan aja dengan X. Nah, sekarang kita analisisnya gini. Ini kan jelas. Dari 4 ke 6, itu kan bertambah. Nah, semakin dia bertambah membeli bukunya, maka harganya gimana, Dek? Nambah juga kan? Kalau adik belinya buku semakin banyak, harga yang adik bayar kan juga semakin banyak. Berarti di sini kan juga nambah. Kalau tambah-tambah, itu perbandingan apa tadi? Iya, perbandingan senilai. Jadi rumusnya kayak gini. Ya, kita gunakan rumus yang ini. Berarti cara ngerjainnya, ini kita per, jadi 4/6, jadi ini per ini, sama dengan ini per ini gitu ya. 12.000 per X. Gitu. Nah, yang di sebelah kirinya kalau bisa disederhanakan, sederhanakan deh. Ini bagi 2, bagi 2, ini dapat 2, ini dapat 3. Udah sederhana kan? Nggak bisa lagi. Kali silang. 2 kali X, adik akan mendapatkan 2X sama dengan 3 kali 12, adik mendapatkan berapa? 3 kali 12? 36 ya. 36.000. Oke. Sehingga Kak tulis di sini ya, X sama dengan 36.000. Adik bagi dengan ini, bagi 2. Berapa 36.000 bagi 2? Iya, 18.000. Selesai. Jadi sehingga harga yang harus dibayar Budi jika membeli 6 buku tulis itu adalah 18.000. Itu adik-adik ya. Ini perbandingan senilai. Kita coba lagi ya ke soal berikutnya. Jika ingin dicatat, di pause, dicatat ya. Oke, ini soal berikutnya ya. Soal nomor 2. Pak Tono berangkat dari kota A ke kota B mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi kecepatannya 60 km per jam. Ia sampai di kota B dalam waktu 4 jam. Jadi waktunya 4 jam. Ini kecepatannya 60 km per jam, waktunya 4 jam ya. Jika Pak Tono berangkat dari kota A ke kota B mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam, ini 80 km per jam, tentukan waktu yang diperlukan Pak Tono sampai di kota B. Jadi waktunya berapa gitu ya. Nah, adik lihat ini dari 60 ke 80 kan bertambah. Nah, sekarang kita analisis. Kalau kecepatan sepeda motornya bertambah, kira-kira waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B gimana? Kan semakin cepat ya. Jadi waktunya semakin cepat. Berarti waktunya di sini dari 4 jam pasti lebih kecil jadinya dari 4 jam kan? Karena lebih cepat dia mengendarai sepeda motornya. Berarti waktunya pasti berkurang. Ya kan? Semakin cepat sepeda motornya dikendarai, maka waktunya pasti lebih cepat, sampainya lebih cepat, sehingga waktunya berkurang. Kecepatannya bertambah, waktunya berkurang. Jadi di sini berbeda, di sini tambah, di sini kurang. Berarti ini perbandingan apa? Perbandingan berbalik nilai. Rumus yang kita gunakan yang ini ya, berbalik nilai. Jadi yang kanan ini kita balik dia. Jadi B2-nya di atas, B1-nya di bawah. Oke. 60 per 80. Jadi ini per ini. Kita sama dengan, nah ini dibalik dia deh ya. Kalau perbandingan berbalik nilai dibalik. X-nya di atas, jadi yang ini di atas, ini di bawah. Kalau tadi kan ini di atas, ini di bawah gitu ya.
Sudah, sederhanakan. Nolnya boleh dicoret. Kalau yang kiri ini boleh disederhanakan, coret aja biar gampang kerjainnya. Oke, ini bagi 2 dapat 3, ini bagi 2 dapat 4. Betul? Betul. Kali silang, Dek. Usahakan perkaliannya ke X dulu ya. Jadi 4 kali X, ada tulis 4X. Habis itu 3 kali 4, ada tulis bisa 12, atau tulis lagi 3 kali 4. Itu boleh. Kenapa kakak tulis kayak gini? Agar bisa dicoret nanti. Sama dengan 3 kali 4 per ini, per 4. Nah, atas dan bawah ini boleh dicoret ya. Jadi sisanya adalah 3. Oke, jadi jawabannya 3. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Pak Tono sampai ke kota B dengan kecepatan dia adalah 80 km per jam adalah 3 jam. Kalau dia kecepatannya 60, itu 4 jam. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Ya adik-adik, bisa ya? Oke, silakan di pause, dicatat boleh. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal nomor 3. Jika sebuah sepeda motor itu dengan bensin 6 liter dapat menempuh jarak 30 km. Jadi bensinnya 6 liter, jarak tempuhnya adalah 30 km. Gitu ya. Bensin 6 liter, jarak tempuhnya 30 km. Tentukan jarak ditempuh sepeda motor tersebut dengan bensin 10 liter. Oke, bensinnya 10 liter, jarak tempuhnya berapa gitu ya. Kita analisis dulu. Ini 6 ke 10 udah jelas bertambah. Sekarang, semakin banyak bensin yang adik punya, maka jarak tempuh yang adik bisa dapatkan gimana? Ya jelas semakin jauh. Jadi semakin besar juga ya. Jadi semakin banyak bensinnya, jarak tempuhnya juga semakin jauh kan, semakin besar. Maka di sini di sini juga bertambah. Ini namanya perbandingan apa, Dek? Perbandingan senilai. Rumus yang kita gunakan ini ya. Jadi tinggal dibagi aja. Atas bagi bawah sama dengan atas bagi bawah gitu. Oke. Sederhananya kita tuliskan kayak gini. 6 per 10. Jadi ini per ini akan sama dengan 30 per X. Ya, ini per ini. Sederhanakan. Ini bagi 2 dapat 3. Ini bagi 2 dapat 5. Oke. Kalau sudah kali silang. Kalikan yang ada X-nya dulu. Jadi 3 kali X ditulis 3X gitu ya. Tuliskan 5 kali 30, tulis aja 5 kali 30 gitu ya. Maka X akan sama dengan 5 kali 30 per. Ingat di titik ini artinya kali. Oke, per ini, per 3. Sudah. Coret. Coret. Sama-sama bagi 3 ya. Ini dapatnya 10. Maka X akan sama dengan 5 kali 10 adalah 50. Oke. Jadi dengan 10 liter bensin, jadi jarak tempuhnya adalah 50 km. Oke, seperti itu. Paham ya? Ini perbandingan senilai. Kita ke nomor 4, deh. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor sapi selama 18 hari. Jadi, Kak tuliskan 50 ekor sapi itu waktu habis makanannya 18 hari. Jika ia membeli 10 ekor sapi lagi. Oke. Kalau dia membeli lagi 10, berarti sapinya kan nambah. Berapa sekarang sapinya? Ini ya, 10 tambah 50. Tadinya kan 50. Sekarang beli lagi 10, berarti dia punya sekarang sapi 60 ya. Sapinya 60. Berapa hari persediaan makanan itu akan habis? X. Gitu ya. Kita analisis lagi. Dari 50 ke 60 udah pasti bertambah, jelas. Nah, dari sini analisis kita gimana? Logikanya gini, semakin banyak sapi, ini kan sapi tadi, semakin banyak sapi, maka makanannya akan semakin cepat habis. Berarti tadinya 18 hari, berarti bisa aja di sini 10 hari kan, bisa 15 hari. Yang jelas lebih kecil dari 18. Kenapa? Karena sapinya semakin banyak.
Semakin banyak sapi, otomatis semakin cepat habis makanannya, kan gitu. Jadi di sini pasti berkurang. Di sini tambah, sini kurang. Ini perbandingan apa tadi? Berbalik nilai. Jadi cara ngerjainnya 50/60 sama dengan ini per ini dibalik sekarang. X-nya di atas, Y-nya di bawah. Bukan X. X-nya di atas, 18-nya di bawah. Ya. Sederhanakan yang bisa. Sederhanakan yang di kiri ini. Nah, ini kan nggak boleh nih. Kalau nggak boleh, tinggal kali silang aja. Usahakan yang dikalikan X-nya dulu ya. 6 kali X, tuliskan 6X sama dengan 5 kali 18, tuliskan 5 kali 18. Oke, X sama dengan 5 kali 18 per ini. Per 6. Sederhanakan ini. Bagi 6 ini kan 1, bagi 6 ini 3. Jadi X sama dengan 5 kali 3, 15. Ya. Jadi jawabannya 15 hari. Jadi ketika dia membeli 10 ekor sapi lagi, tadinya ada 50, beli 10 lagi, maka makanannya akan habis dalam waktu 15 hari. Itu ya. Oke, paham adik-adik ya? Silakan di pause, dipahami, dicatat ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nih, kita banyak latihan soal nih. Suatu rumah dikerjakan oleh 8 pekerja dan selesai selama 15 hari. Tuliskan 8 pekerja selesai dalam waktu 15 hari. Kalau adik-adik isi tulisan 8 pekerja gitu boleh. Ini 15 hari gitu boleh ya. Nah, sekarang apabila dikerjakan oleh 10 pekerja, jadi ada 10 pekerja, tentukan lama penyelesaian rumah tersebut. X. Logikanya gini, ini kan jelas bertambah deh ya. Jelas bertambah. Logikanya gini. Semakin banyak orang yang bekerja dari 8 ke 10, semakin banyak orang bekerja, maka pekerjaan itu akan semakin cepat selesai kan? Maka jelas di sini waktunya pasti berkurang. Ya kan? Dari 15 bisa aja 10 gitu ya, bisa jadi 12 hari gitu. Oke, gimana kalau terjadi perubahan seperti ini? Di sini tambah, di sini kurang. Maka ini tergolong perbandingan berbalik nilai. Jadi cara ngerjainnya 8/10 akan sama dengan ini dibalik ya. X di atas, 15 di bawah. Sederhanakan yang bisa. Sederhanakan, bagi 2 dapat 4, bagi 2 dapat 5. Oke, selanjutnya kali silang. 5 kali X, tuliskan 5X. Habis itu 4 kali 15, tulis 4,15. Itu artinya 4 kali 15 ya. Jadi X sama dengan 4 kali 15 dibagi dengan ini. Bagi 5. Sederhanakan. Cret. Ini 1, ini berapa? Bagi 5, 3 ya. Maka X sama dengan 4 kali 3 berapa? 12. Selesai. Gitu ya. Jadi kalau pekerjaannya ada 10, berarti rumah itu bisa selesai dalam waktu 12 hari. Tadinya 15 hari kan, jadinya 12 hari. Karena pekerjaannya semakin banyak. Oke, nomor 6 deh. Kita sekarang nomor 6. Guna membuat 140 potong baju, diperlukan waktu penyelesaian selama 4 hari. Jadi 140 baju. Oke kak, tuliskan ini ya, udah kadang ditulis. Itu selesai dalam 4 hari saja. 4 hari saja ya. Tentukan banyak baju yang dapat dibuat jika diselesaikan dalam 18 hari. Oke, karena ini diketahui hari, berarti di sini 18 hari. Jadi harus sama ya, hari dengan hari, baju dengan baju gitu nanti. Jadi yang ditanya waktunya yang diketahui 18 hari, berapa baju yang bisa dibuat, berarti X-nya di sini, X-nya di kiri ya. Terus cara ngerjainnya gimana kak? Sama aja, kita cek dulu di sini. Dari 4 ke 18 bertambah kan. Logikanya, kalau waktu mengerjakannya semakin banyak, kira-kira kamu dapat menjahit bajunya itu semakin banyak atau semakin sedikit?
Ya jelas semakin banyak juga kan. Orang waktunya semakin banyak kan, otomatis kesempatan atau untuk menjaritnya juga makin banyak dapatnya karena waktunya banyak. Oke, kalau plus berarti perbandingan senilai. Betul, berarti buat 140 per X ini per ini akan sama dengan 4 per 18. Oke ya, sama aja, ini per ini sama dengan ini per ini. Sederhanakan bagi 2 bagi 2 dapat 9. Ya, kali silang. Yang ada X nya dulu ya, X kali 2 ya jelas 2X sama dengan 140 kalikan 9. Maka X sama dengan 140 kali 9 adik bagi 2. Ya, sederhanakan. Ini kan bisa dengan ini. Bagi 2 dapat 1, ini bagi 2 dapat 70 ya. Oke, maka X sama dengan X berapa? 70 kali 9. 7 kali 9 63 ya. Karena 70 jadinya ya 630. Jadi kalau waktunya 18 hari, jadi adik bisa ngerjain 630 potong baju. Keren ya, waktunya banyak. Adik bisa ngerjainnya juga banyak. Oke, itu yang nomor 6 dek. Kalau sudah paham kita lanjutkan. Kalau belum dicatat dulu, dipahami lagi. Kita ke nomor 7 ya. Nah, ini nomor 7, soalnya agak panjang. Nah, soal-soal tipe pekerja gini, hati-hati ya, ada logika tersendiri dia. Kayak gimana itu? Ini kakak jelasin. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari, itu diperlukan pekerja sebanyak 24 orang. Oke, kak tuliskan sini. 72 hari, pekerjanya ada 24 orang. Ya. Setelah dikerjakan 30 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jadi setelah dikerjakan 30 hari, berarti di sini kan berkurang 30 ya. Kita kurangi 30. Karena sudah dikerjakan 30 hari jadi berkurang 30. Jadinya 72 dikurangi 30 masih 42 hari saja. Jadi di sini pekerjaannya masih utuh 24 orang. Sisa harinya lagi 42, karena 72 kita kurangi dengan 30. Kurang 30 ya, karena sudah dikerjakan selama 30 hari. Jadi pekerjaannya masih tetap 24 orang. Pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Berhenti lagi 6 hari, otomatis di sini ada pengurangan lagi 6. 42 dikurangi 6 berapa, Dek? 42 dikurangi 6, 36 ya. 36 hari. Oke. Dengan waktu 36 hari ini yang tersisa, jadi tadi sudah dikerjakan 30 hari, sekarang berhenti lagi 6 hari. Jadi sisa harinya hanya 36. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar bekerja tersebut selesai sesuai jadwal, maka tentukan banyak pekerja tambahan yang diperlukan. Oke. Jadi di sini adik buat X. Karena diminta berapa sih tambahan orang yang diperlukan agar selesai tepat waktu sesuai jadwal. Ya. Nah, perbandingan yang kita gunakan adalah ini saja, Dek. Nah, ini aja kita gunakan. Jadi 72 itu dan 24 ini kita buang. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah besaran yang baru setelah terjadi pengurangan dengan 30 dan pengurangan dengan 6. Jadinya 42 itu pengurangan dengan 30. 36 itu pengurangan dengan 6. Oke. Ini perbandingan apa, Dek? Kita tuliskan lagi perbandingannya 42 hari agar adik nggak bingung. Kak tulis 24 orang. Sedangkan di sini 36 hari, di sini X. Sudah? Nah, jelas. Jika harinya berkurang dari 42 ke 36, nah, ketika pekerjaan itu waktunya berkurang atau waktunya semakin sedikit, maka agar selesai tepat waktu, jadi pekerjaannya kan harus bertambah. Jadi orangnya itu harus semakin banyak kan, jika ingin pekerjaan itu selesai dengan ini semakin cepat gitu. Ini bukan berkurang, ini juga ini logikanya harus bertambah orangnya.
Kalau berbeda kayak gini, itu perbandingan berbalik nilai. Jadi caranya 42/36 ini adik balik. X-nya di atas, 24 di bawah. Oke, bagi 6 ini dapat 7, bagi 6 ini dapat 6. Kali silang. Ingat yang ada X-nya dulu ya. Yang ada X-nya berarti 6 kali X. 6X sama dengan 7 kali 24. 7 kali 24. Jadi X sama dengan 7 kali 24 per 6. Ini boleh disederhanakan, bagi 6 dapat 1, bagi 6 dapat 4 ya. Maka X sama dengan 7 kali 24, 28. Namun jawabannya bukan 28, Dik, karena yang diminta adalah tambahan pekerja. Tambahan itu artinya berapa pekerja yang diperlukan nambah gitu ya. Tadinya ada berapa pekerja? Tadinya kan ada 24 pekerja. 24 pekerja kan. Jadi yang diminta kan tambahan. Ya jelas. Kalau diperlukan 28 pekerja agar selesai tepat waktu, berarti tambahan pekerjanya adik buat 28, kita kurangi dengan 24. Berapa nambahnya? Ya jelas, lagi 4. Jadi tambahannya lagi 4 orang. Nah gitu deh. Jadi jawabannya 4 orang itu ya, bukan 28 ini. Harus adik kurangi dulu. Kenapa dikurangi? Ya jelas, karena diminta tambahan pekerja. Oke, itu caranya ya. Ke soal terakhir, ini soal terakhir deh. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 72 ekor sapi, 72 sapi itu selama 10 hari. Jadi 72 10 hari. Jika ia menjual 12 ekor sapinya, ini dijual, Dek. Kalau dijual otomatis berkurang kan? Kurang 12 berapa? 60. Berapa persediaan makannya? X jelas. Ya. Dari 72 ke 60 kan berkurang. Semakin berkurang sapi, maka makanannya gimana? Semakin lama habisnya. Itu kan? Di sini kurang, di sini tambah. Iya, semakin sedikit sapinya, otomatis makanannya semakin lama habis kan? Lebih dari 10 hari pasti. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. 72 per 60 sama dengan balik nih. X per 10. Ini 10 ya. 10. Disederhanakan sama-sama bagi berapa ini? Oke, sederhanakan ini boleh dibagi nih, bagi berapa? Bagi 6. Oke, atau enggak disederhanakan boleh, nanti sederhanakan. Kali silang. Jadi ini dulu. Jadi 60 kali X sama dengan 72 kali 10. Jadi X sama dengan 72 kali 10 bagi 60. Nah, ini boleh catat. Nolnya kan? 6 ya. Jadi tinggal X sama dengan 72 bagi ini 1, 72 bagi 6 gitu aja. 72 bagi 6 dapatnya 1, dapatnya 12 ya. 12 bagi 6, 2. X sama dengan 12. Jadi waktunya, jadi jika dia menjual 12 ekor sapinya dari 72 ekor sapi, maka waktu makanan habis adalah 12 hari. Oke adik-adik, jadi demikian ya pembahasan kita terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, Kak ingatkan sekali lagi adik-adik, untuk perbandingan senilai itu adalah, ya itu dia, perbandingan senilai yang besaran yang kiri bertambah, jadi besaran yang kanan juga bertambah, maka dia sama-sama plus-plus, berarti dia perbandingan senilai. Kalau berbalik nilai itu dia 1 tambah 1 kurang gitu ya. Oke, rumusnya silakan diingat kembali, rumusnya ini. Jadi besaran kiri adik-adik bagi, samakan dengan besaran kanan juga dibagi. Itu yang senilai. Kalau yang berbalik nilai, besaran kiri dibagi biasa, sedangkan yang besaran yang kanan itu dibalik. Jadi yang di bawah jadi di atas, yang atas di bawah. Gitu aja sih. Simpelnya kayak gitu. Silakan diingat, dicatat baik-baik. Oke adik-adik, demikian pembahasan kita. Jadi mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat.
silakan di-share ke teman kalian sebanyak-banyaknya agar teman-teman juga bisa memahami yang namanya perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke adik-adik, ditunggu ya pembahasan materi berikutnya. Jadi adik-adik ditunggu aja, mudah-mudahan kakak bisa cepat upload materi berikutnya. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton. Silahkan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke adik-adik, dadah, thank you ya, selamat belajar, mudah-mudahan sukses nanti ya.